滚近30的杀戮神光。杀我！为废人，早早辞世，是他的修为将他逐出宗门。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan mungkin Mimi sudah tidak perlu mengadakan spoiler lagi karena si Deo Pakboy itu sudah rilis seperti biasa. Tetapi waktunya mungkin agak-agak telat gitu ya guys. Entah kenapa dari sananya itu suka telat. So maka dari itu kita masuk ke part 295 Nitian Jejun hari ini, di mana kita bakal menyaksikan keseruan pertarungan dari Xiao melawan musuhnya He Caoyang. Nah bener-bener nanti full pertarungan dan Xiao akan menggunakan teknik pemberian Dewa Pakboy yang tentunya sangat kuat. Mantap kan? Yang pasti berdasarkan part terakhir, kita semua sudah mengetahui Nankong Yuqin, dia kehilangan ingatan. Ada jejak ingatan miliknya yang hilang itu dihapus secara paksa. Dan ingatan seperti itu udah nggak bisa dikembalikan guys. Beda cerita dengan Tanyunya memakan pil, dia bisa membalikan ingatannya dengan memakan pil penawar. Mantap kan? Selain itu juga, Tanyu berjanji banyak hal kepada Yuqin. Salah satunya ketika dia sudah cukup kuat, maka dia bakal membawa Yuqin pergi. Hehe. Barulah setelah itu Tanyu berpura-pura kalah dengan melukai dirinya sendiri dan terpental keluar dari formasi pedang. Setelah itu, Xiao akan melawan He Caoyang guys. Ini bakalan seru dong. Apakah Sekte Huangfu yang bakal menang setelah 40.000 tahun tidak pernah menang? Ataukah tetap kalah seperti sedia kala? So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Keduanya bersiap, He Caoyang pastikan dia tidak bakal membiarkan Xiao kabur dari arena. Hanya ada pertarungan sampai mati. Waduh. Segera dia menerjang, melancarkan serangan tinju. Masih bisa Xiao tahan sampai mementalkan diri. Tapi Caoyang tidak terima, dia langsung mengeluarkan teknik cahaya pembantai. Hanya tahu teknik ini berasal dari dewa kecil di masa lalu yang tidak terlalu kuat. Jadi harusnya Xiao tidak bakal kesulitan melawan teknik serangan ini. Segera Xiao bertahan dengan tebasan-tebasan tersebut. Tidak hanya itu, dia terus menghindar dan membalas menyerang menggunakan perisai 9 surga. Kuat sekali. Membuat Caoyang bingung. Teknik cahaya pembantai miliknya tadi itu bisa ditahan sedemikian rupa. Padahal serangan itu dipercaya bisa membantai seorang praktisi di ranah alam jiwa ilahi tingkat 3. He Caoyang mengeluarkan teknik keduanya dari pembantai. Kali ini dia tidak akan meremehkan Xiao lagi. Segera serangan pun dilancarkan. Xiao menggunakan teknik perisai miliknya yang lebih kuat. Total ada 3 lapis. Bahkan matanya berubah menjadi pola perisai. Ini sungguh keren. Tetapi sial, Caoyang memperkuat serangan itu dan berhasil mementalkan Xiao. Namun tidak lama dari itu, Caoyang mengeluarkan senjata pedang terkuatnya yang cukup unik. Bahkan Duryang Wuji sendiri tidak bisa melihat kekuatan dari pedang itu guys. Apa jangan-jangan senjata tersebut didapatkan dari warisan kuno para dewa ya? Wadidaw, pasti peninggalan dewa lain nih. Hanya langsung meminjamkan pedang miliknya supaya Xiao bisa menunjukkan teknik terkuatnya. Hanya memberikan pedang khusus untuk mengkonter serangan elemen kematian seperti miliknya si Caoyang. Caoyang di satu sisi tidak sabar,
ingin melihat kemampuan Xiao. Dia percaya diri sambil mengatakan, dengan ada diriku, maka sekte Huangfu-mu jangan pernah berfikir untuk mengalahkan istana jiwa ilahiku. Percaya diri banget kan? Xiao bersiap dengan pedang Tanyun. Keduanya memancarkan aura kekuatan begitu luar biasa. Penentuan hasil dari pertarungan ini bergantung pada serangan terakhir ini ya guys. Sehingga keduanya pun melancarkan tebasan terkuat dan tuar. Saling beradu tetapi tidak disangka milik Xiao lebih kuat dan He Caoyang pun terkena serangan telak sampai menghilang dari lane guys. Mantap. Meng Yi dan Xiao memenangkan pertandingan, membuat Han Yun bangga kepada para wanitanya. Sementara Ketua Tan Tai juga sangat bangga tentunya. Soalnya setelah 40.000 tahun, Sekte Huangfu-nya bisa memenangkan peringkat pertama uji coba medan perang para dewa. Ketua Tan Tai pun mengucapkan pamit kepada Zhigui. Karena 2 bulan dari sekarang, mereka akan membawa para murid lagi datang ke sini untuk mengikuti kompetisi medan perang para dewa ya guys. Mantap. Sempat si Zhigui tidak terima dan menyuruh berhenti. Tapi Ketua Tan Tai tidak peduli dan membawa semua muridnya pergi dari sini. Itu sebagai salah satu bentuk tidak menghormati istana jiwa ilahi ya guys. Yu Qin sudah tidak sabar ingin bertemu Tan Yin lagi. Cie, udah cinta banget nih ceritanya nih. Ria Wuci pastikan agar tenang saja. Selama kedua sekte mereka bergabung, maka itu cukup untuk menghabisi para murid dari sekte Huangfu. Lagi pula di sekte Huangfu, murid-murid kuatnya itu cuma bisa dihitung menggunakan jari. Nggak banyak guys. Beda dengan kedua sekte mereka yang memiliki banyak murid jenius. Tetapi tetap saja ya, kalau dulu Sisit hanya seorang lah yang paling ditakuti. Namun sekarang, nambah lagi ada Xian Meng Yi, Xiao dan murid-murid lainnya. Sehingga juga takut guys. Kompetisi medan perang para dewa kali ini itu mungkin sama seperti yang dulu di Tanah Abadi. Di mana semua murid dari sekte mereka itu malah dihabisi oleh kelompoknya Tan Yun. Trauma berat dia ya guys. Tapi Rue Wuji memiliki rencana yang bagus. Nah, jadi rencananya mereka bisa mempersiapkan binatang-binatang spiritual kuat yang udah dijinakkan. Nanti binatang itu ditaruh di beberapa tempat kompetisi. Binatang tersebut akan dikendalikan untuk menyerang para murid dari sekte Huangfu. Cara ini sangat kejam ya guys, tetapi Rue Wuji tidak peduli. Karena dia berpikir, semua hal harus dilakukan demi menghabisi musuh yang tidak lain adalah sekte Huangfu. Wah, kacau nih. Ketua Zhigui juga setuju, tetapi ya guys, untuk juara 2 dalam kompetisi kali ini, Rue Wuji udah gak pengen bersaing, tidak pengen bertarung lagi. Sekte Huangfu juga sudah menjadi juara pertama, tapi dia langsung menyerahkan peringkat kedua itu kepada Istana Jiwa Ilahi. Jadi sekte peri abadinya paling terakhir ya guys. Semua rencana sudah disampaikan untuk rencana detail menghabisi para murid dari sekte Huangfu tepat 2 bulan lagi. Itu bakal mereka bahas lebih mendalam di kemudian hari. Mimin jadi penasaran nih. Kira-kira monster macam apa yang bakal mereka kirimkan? 公主就恭敬不如从命了。对敌人就该不择手段，进化的灵兽放入试炼区域。 Untuk menghabisi Tan Yin dan kawan-kawannya. Ini bakalan seru ya guys. Sementara itu, Ketua Tan Tai dia percaya cepat atau lambat seluruh wilayah dari Istana Jiwa Ilahi ini bakal menjadi milik sekte Huangfu mereka. Tetapi untuk sekarang, dia bakal memberikan hadiah kepada para murid pemenang kompetisi. Tan Yun dan para wanitanya guys. Nanti bakal dia berikan saat kembali ke sekte tentunya.
Sementara berita Xiao memenangkan pertandingan jangan sampai tersebar kemanapun. Karena kalau sampai divisi senjatanya Xiao itu tahu kalau Xiao sangat berbakat sampai menang, maka semakin sulit bagi ketua Tantai untuk mengeluarkan dia dari divisi senjata. Kan rencananya pengen dikeluarin lalu dimasukkan ke divisi berjasa ya kan? Ketua Tantai berjanji akan memberikan hadiah setimpal. 留着带你晋升至圣门。石瑶只能先提起此事。是，总。 Tapi selain Xiao, Ziyan juga pengen keluar dari divisi 5 jiwa. Namun itu membuat ketua Tantai tertawa guys. Karena cara bicaranya Ziyan itu sangat berani. Seakan-akan ngomong sama teman sendiri. 也就你这丫头敢这般。紫嫣不得无礼。我也要脱离武魂一脉，你可别忘。 Cuman dia seorang lah yang berani ngomong seperti itu di hadapan ketua sekte. Nggak ada hormat-hormatnya dia guys. Emang nih bocah lucu banget nih. Setelah itu ketua Tantai mengajak Su Ping dan Su Chen berbicara di ruangan khusus. Ternyata ketua Tantai menyatakan minta maaf sambil memberikan hormat. Tentu membuat Su Ping panik dong, apa yang terjadi? Ketua Tantai menceritakan dulu ketika ayah Su Ping ditangkap oleh Gong Sun Yanchun dan hampir dieksekusi. Ketua Tantai lah orang yang menghancurkan kultivasinya sampai mengusir ayahnya Su Ping keluar dari sekte. Tindakan itu juga membuat ayahnya Su Ping menjadi orang tidak berguna dan meninggal guys. Jadi ketua Tantai terus meminta maaf. Tapi sebenarnya sang ayah juga sudah pernah mengatakan, sebenarnya ketua Tantai itu sering datang menemui dirinya. 请你们原谅为废人，早早辞世，去他的修为将他逐出宗。 Bahkan sering memberikan ayahnya ramuan untuk memperpanjang hidup. Lagi pula si ayah tidak pernah menyalahkan ketua Tantai. Karena memang semua ini bukanlah salah dia guys, melainkan salah Gong Sun Yanchun. Tentu itu membuat dia sedih bukan main dong. Rasa bersalah begitu mendalam. 今后 也不要怪宗主，我听我爹的，不会怪你，都不是您的错，他从未怪过你。 Ketua Tantai berjanji akan membantu balas dendam ke Gong Sun Yanchun. Dan dia berniat menjadikan mereka berdua sebagai keluarganya, memperlakukan sebagai anak sendiri. Sekarang mereka harus memanggil ketua Tantai sebagai paman nih. Mantap. Nah, sebenarnya kematian dari ayahnya Su Ping itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada ketua Tantai. Jadi gini ceritanya guys. Ayahnya Su Ping itu difitnah oleh Gong Sun Yanchun dan berujung ingin dieksekusi oleh para petinggi sekte. Nah, disitulah ketua Tantai turun tangan untuk menyelamatkan dirinya. Caranya seperti apa? Yaitu jangan dieksekusi, cukup hancurkan kultivasinya dan usir dari sekte. Itu kan setidaknya membiarkan ayah Su Ping bisa bertahan hidup dengan jangka waktu lebih lama dan bertemu dengan anaknya kembali. Menurut Mimin, itu satu-satunya pilihan terbaik yang bisa dia ambil. Jadi ketua Tantai sudah melakukan yang terbaik. Tetapi kalian jangan close dulu video ini karena sehabis ini akan ada tetua yang dipukul sampai terpental oleh ketua sekte nih. Kok bisa ya guys? Mari kita lihat untuk part 296 Nitian Jejun episode 317-nya. Langsung saja sedikit spoiler, kita semua bakal melihat mereka akhirnya sudah kembali ke sekte Huangfu. Ini bakal mengejutkan kalian semua ya guys. Jadi si Tan Yin Meng Yi Xian diumumkan secara langsung oleh ketua sekte mereka menjadi putra dan putri suci. Dan mereka memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi sebagai pewaris dari sekte Huangfu. Wah mantap dong. Ini semakin dekat buat Dewa Pak Boy kita menjadi penerus sekte nih. Tapi tiba-tiba ketua Tantai menyerang ketua divisi jiwa suci sampai terpental jauh di hadapan semua orang. Ternyata dia marah
karena si ketua divisi ini terus memprotes. Terus tidak terima akan keputusan dari ketua Tantai. Mampus dah tu. Auto bersujud di tempat dan memohon maaf, kan? Nah, setelah itu para murid dari divisi senjata kesal kepada Kong Sun Roshi karena si Roshi memilih untuk pergi bersama Tan Yun ketimbang bersama mereka, guys. Ini nambah satu lagi wanita buat dewa Pak Boy kita. Kalau Mimin hitung-hitung sih wanitanya udah ada berapa nih? 1, 2. Ada Su Ping, Meng Yi, Shi Yao, Xian Er. Si Xian Er si OTW jadi sih. Ada Yu Qin Ji yang ditambah sekarang ada Roshi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7, guys. Waduh. Nanti pasti nambah lagi ini mah. Memang dewa tertinggi lebih pantas disebut sebagai dewa fuckboy ya, guys. Gak ada obat. Semua wanita cantik itu dia 4. So, seperti biasa update lagi buat episode terbarunya di hari Senin yang berarti besok ya, guys. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oleh kalau gitu, see you guys.